Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Nah, baiklah di pertemuan pagi ini kita belajar materi bahasa Indonesia kelas 9 untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita kali ini, Ibu akan memaparkan tentang unsur-unsur dalam cerita pendek. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang teks cerita pendek. Nah, pada materi kita hari ini, kita belajar tentang unsur-unsur dalam cerita pendek. Sebelum kita belajar materi ini, ada baiknya Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar kita, yaitu 3.5 mengidentifikasi unsur pembangunan karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu menentukan unsur intrinsik cerpen, yang kedua, menentukan unsur ekstrinsik cerpen. Unsur-unsur cerita cerpen. Unsur-unsur dalam cerita cerpen terdiri dari 1. Unsur intrinsik, 2. Unsur ekstrinsik. Yang dimaksud dengan unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra. Nah, yang termasuk di dalam unsur intrinsik cerita pendek antara lain adalah 1. Tema, 2. Latar, 3. Penokohan, 4. Sudut pandang, 5. Alur, dan 6. Amanat. Nah, jadi unsur-unsur intrinsik cerita pendek terdiri dari 6 unsur. Nah, apa yang dimaksud dengan tema? Tema adalah makna yang terkandung dalam sebuah cerita. Tema dapat bersinonim dengan ide utama dan tujuan utama. Jadi, tema merupakan gagasan dasar umum, dasar cerita sebuah karya yang digunakan pengarang untuk mengembangkan cerita. Tema yang sering diangkat dalam karya adalah masalah kehidupan. Masalah tersebut berupa pengalaman bersifat individual dan sosial. Contoh tema yang diangkat yaitu cinta, kesetiakawanan, dan keadilan. Nah, ini yang dimaksud dengan tema. Yang kedua adalah latar. Latar adalah disebut juga dengan setting atau tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar terdiri dari ada latar tempat, yaitu pada lokasi terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Kemudian ada latar waktu. Latar hubungan waktu ini adalah berhubungan dengan masalah kapan dan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Kemudian lingkungan sosial. Nah, jadi yang dimaksud dengan lingkungan sosial, tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan adalah
unsur yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Tata cara kehidupan sosial mencakup kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, dan bersikap. Nah, ini yang dimaksud dengan latar. Kemudian, penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Nah, pelukisan gambaran tokoh cerita ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan aspek yang dilakukan dalam tindakan. Nah, ini yang dimaksud dengan penokohan. Kemudian, unsur intrinsik yang keempat adalah sudut pandang. Yang dimaksud dengan sudut pandang adalah cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Sudut pandang ini terdiri dari ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Ada juga sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Nah, ini yang dimaksud dengan sudut pandang. Kemudian, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan seksama dan menggerakkan jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan penyelesaian. Alur dalam cerpen ada alur maju, alur mundur, alur campuran, atau maju mundur. Nah, jadi itu alur yang ada di dalam cerpen. Kemudian amanat. Yang dimaksud dengan amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Pesan dalam sebuah cerita mencerminkan pandangan hidup pengarang. Pesan yang ingin disampaikan pengarang disebut pesan moral. Pesan moral tersebut dapat berupa penerapan sikap dan tingkah laku para tokoh yang terdapat pada sebuah cerita. Melalui cerita, sikap, dan tingkah laku tokoh-tokoh tersebut diharapkan dapat menyajikan hikmah. Jenis pesan moral yang disampaikan dalam cerita bersifat tidak terbatas. Pesan moral dapat mencakup seluruh persoalan hidup. Persoalan hidup dan kehidupan manusia dapat dikategorikan ke dalam persoalan hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkungan sosial, dan hubungan manusia dengan lingkungan alam, serta hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan amanat. Jadi, unsur intrinsik cerita pendek terdiri dari tema, latar, penokohan, sudut pandang, alur, dan amanat. Kemudian, unsur ekstrinsik cerita pendek. Yang termasuk dalam unsur ekstrinsik cerita pendek adalah bahasa, kedua, latar belakang pengarang, dan yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Nah, apa yang dimaksud dengan bahasa? Bahasa adalah sarana yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Unsur bahasa daerah dimungkinkan masuk ke karya sastra tersebut. Bahasa pengarang berkaitan erat dengan unsur ekstrinsik. Kemudian yang kedua, latar belakang pengarang.
Latar belakang pengarang adalah sejarah kehidupan pengarang. Jadi, sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan-karangan yang ditulis pengarang sebelumnya. Latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis pengarang, dan aliran sastra yang dianut pengarang. Kemudian unsur ekstrinsik cerita pendek yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra, yaitu ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, dan nilai politik. Yang dimaksud dengan nilai moral adalah nilai kehidupan berkaitan dan akhlak atau budi pekerti, baik dan buruk. Contohnya, nilai moral yaitu berbakti kepada orang tua, jujur, sabar, dan ikhlas. Nah, ini yang termasuk ke dalam nilai moral. Kemudian yang kedua, nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai kehidupan yang terkait dengan norma atau aturan dalam kehidupan masyarakat. Nilai sosial berhubungan dengan orang lain. Contoh nilai sosial yaitu saling memberi, tenggang rasa, dan saling menghormati pendapat orang lain. Kemudian nilai budaya. Yang dimaksud dengan nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Contoh, nilai budaya yaitu adat istiadat perkawinan atau kematian, adat cara berpakaian, budaya kesenian, dan upacara adat. Ini yang termasuk di dalam nilai budaya. Kemudian nilai religi. Nilai religi adalah nilai yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Contoh nilai religi yaitu cara beribadah kepada Tuhan dan sistem kepercayaan. Kemudian yang kelima, nilai politik. Nilai politik merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan gejolak tata pemerintah di suatu daerah. Gejolak tersebut menjadi latar cerita. Latar peristiwa politik dijadikan salah satu dokumen sejarah bangsa. Nah, ini adalah nilai politik. Nah, anak-anak, sekarang ini ada contoh cerita, yaitu dengan judul Nalea. Nah, sekarang kalian baca contoh cerita pendek berikut ini. Nah, anak-anak, sekarang mari kita tentukan unsur-unsur dalam cerita pendek yang kita baca di atas tadi. Nah, sekarang kita tentukan unsur-unsurnya. Nah, anak-anak, apa tema dari unsur-unsur tersebut di atas? Benar sekali anak-anak. Tema dari cerita pendek di atas adalah tentang kepedulian. Siapa tokohnya anak-anak? Ya, bagus sekali. Yaitu Nalea, ayah, dan petugas Saspol. Kemudian di mana latarnya? Ya, latar tempatnya yaitu di etalase, toko atau barang dagangan di toko. Waktunya bagus sekali malam hari. Ya, anak-anak, suasananya adalah sedih, betul. Kemudian apa amanat dari cerita tersebut di atas? Amanatnya adalah, ya, yang pertama adalah seorang petugas penertiban harus tegas melaksanakan pekerjaan
dan kewajibannya yaitu menertibkan preman, pengamen, dan pedagang asongan. Kemudian seorang ayah harus perhatian dan peduli dengan kondisi anaknya. Kemudian, yang kedua, seorang ayah harus perhatian dan peduli dengan kondisi anaknya. Kemudian, seorang ayah harus melindungi anaknya sekuat tenaga. Terus, amanat yang berikutnya, jika kita ingin melakukan kesalahan atau melanggar aturan, seharusnya kita tidak berusaha melarikan diri. Nah, ini ya. Ini amanat yang disampaikan dalam cerita cerpen di atas. Kemudian alurnya apa anak-anak? Menggunakan alur apa anak-anak dalam cerita cerpen di atas? Pintar, yaitu alur campuran. Nah, sekarang sudut pandang yang dipergunakan dalam cerita pendek di atas menggunakan sudut pandang bagus sekali, yaitu sudut pandang yang digunakan pengarang dalam kutipan cerpen tersebut adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, ini adalah kita menentukan unsur-unsur dalam cerita pendek. Nah, anak-anak. Nah, demikian yaitu tentang unsur-unsur dalam cerita pendek. Nah, ini ada soal. Soalnya adalah sebagai berikut. Ibu bacakan. Apa saja unsur intrinsik dalam cerpen? Sebutkan. Kemudian, jelaskan nilai-nilai moral dalam teks cerpen. Nah, soal yang tersebut di atas bisa kalian lihat di buku bahasa Indonesia kalian, yaitu uji kompetensi 2, soal yang nomor 1 dan nomor 5 di halaman 60. Jadi soal nomor 1 dan 2 ini dapat kalian lihat di buku bahasa Indonesia kita, yaitu uji kompetensi 2, soal yang nomor 1 dan 2 di halaman 60. Nah, selamat bekerja. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, mungkin ini dulu yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.